Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Kali ini kita berjumpa lagi ya bersama Ibu. Nah, sebelum kita memasuki pelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum itu kita nyanyiin lagu kebangsaan yuk. Nyanyi lagu apa ya? Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Dipimpin sama Andre. Andre pimpin ya lagunya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, kita beri A+ ya untuk semuanya. Nah, kali ini Ibu akan nanya nih, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada ya, berarti hari ini masuk semua ya. Nah, pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas tema mengenai trigonometri. Trigonometri itu kan banyak tuh subtema-subtemanya. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya mengenai perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Nah, untuk apa kita mempelajari itu semua? Kita mempelajari itu agar kita mengetahui bagaimana sih perbandingan trigonometri pada setiap kuadran, dan kita dapat mengkategorikan perbandingan trigonometri di sudut-sudut kuadran. Kuadran itu ada berapa? Ada yang tahu? Nah, kuadran itu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita langsung saja ya ke materinya yang akan disampaikan oleh Ibu Via. Kepada Ibu Via, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Nur Aziza dengan NIM 116. Oke, di sini kita akan belajar nih mengenai perbandingan trigonometri di sudut-sudut setiap kuadran. Oke, sebelumnya Ibu meminta kalian untuk memperhatikan gambar di samping. Oke, nampak kan? Nah, menurut kalian nih, gambar di samping ini berbentuk apa sih bangunnya? Apa? Oke, benar sekali, bentuknya lingkaran. Kemudian Ibu mau tanya, jumlah sudut dalam lingkaran itu ada berapa? 360 derajat. Oke. Kemudian nih, Ibu mau tanya, kalau kita belajar tentang trigonometri, jadi kita bakal tahu tentang kuadran. Nah, ada berapa kuadran di lingkaran tersebut? 4. Oke, ada 4 kuadran di lingkaran tersebut. Kita lanjut nih, tadi kan udah kita ketahui kalau ada 4 kuadran di lingkaran tersebut. Nah, aturan sinus, kosinus, tangen, kotangent, seken, koseken di setiap kuadran tuh gimana sih? Nah, kita akan pelajari satu persatu. Untuk yang pertama di kuadran 1. Di kuadran 1 itu dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk aturan sinus, kosinus, tangen, mereka semuanya bersifat positif. Kemudian untuk pasang-pasangannya, sinus itu pasangannya adalah kosinus, tangen pasangannya kotangen, dan seken pasangannya koseken. Nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 adalah 90 derajat dikurang alfa. Nah, langsung aja kita masuk ke rumus-rumusnya. Yang pertama adalah sinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Kemudian kosinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan sinus alfa, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah sinus 45 derajat. Nah,
Gimana nih kalau kita cari sinus 45 derajat? Rumusnya tadi adalah sinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Soalnya tadi adalah sinus 45 derajat. Berarti sinus 45 derajat sama dengan 90 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 45 derajat? Berarti 45. 90 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi hasilnya adalah kosinus 45 derajat. Kita lanjut ke kuadran kedua. Di kuadran kedua ini dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, nilai perbandingan trigonometri di kuadran kedua ini adalah 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa. Nah, untuk pasang-pasangannya mereka tetap misalnya sinus bertemu dengan sinus, kosinus dengan kosinus, tangen kotangen dan seterusnya. Untuk yang positif hanya sinus dan cosecant. Untuk rumus-rumusnya yang pertama yaitu sinus 180 derajat dikurang alfa sama dengan sinus alfa. Kemudian tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Untuk contoh soalnya nih, kita coba cari nilai perbandingan trigonometri dari kotangen 105. Berarti kita menggunakan rumus 180 derajat dikurang alfa. Kotangen 105 sama dengan kotangen 180 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 105? Berapa? 75 derajat. Jadi hasilnya adalah negatif kotangen 75 derajat. Kenapa negatif? Karena posisi kotangen di kuadran kedua adalah negatif. Yang positif hanya sinus dan cosecant. Sekarang kita lanjut ke kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini dari sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, di kuadran ketiga ini nilai perbandingan trigonometrinya adalah 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa. Untuk pasang-pasangannya sama, sinus bertemu dengan sinus, kosinus bertemu dengan kosinus, tangen dengan tangen, dan seterusnya. Untuk yang negatif atau yang positif, di kuadran ketiga ini yang positif hanya tangen dan kotangen. Oke, Ibu akan berikan contoh soal untuk di kuadran ketiga ini. Contohnya adalah secant 265. Kita tentukan nilai perbandingan trigonometri secant 265 derajat. Kita menggunakan rumus yang 180 derajat ditambah alfa. Jadi, secant 265 derajat sama dengan secant 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 265 derajat? 85. Jadi hasilnya adalah negatif secant 85 derajat. Kenapa negatif? Karena di kuadran ketiga yang positif hanya tangen dan kotangen. Lanjut kita masuk ke kuadran keempat. Di kuadran keempat ini dari sudut berapa ke berapa ya? Oke, dari sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di kuadran keempat ini nilai perbandingan trigonometrinya adalah 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Untuk pasang-pasangnya sama, masih sinus dengan sinus, tangen dengan kotangen, kosinus dengan kosinus. Untuk nilai yang positif adalah kosinus dan secant, selebihnya negatif. Contoh yang 360 derajat dikurang alfa, yang berarti kosinus. Kosinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa, nilainya positif. Oke, Ibu akan berikan contoh untuk perbandingan trigonometri di kuadran keempat. Tentukan nilai dari kosinus 316 derajat. Kita menggunakan rumus yang 360 derajat dikurang alfa saja. Berarti kosinus 316 derajat sama dengan kosinus 360 derajat dikurang berapa ya? Dikurang 44 derajat sama dengan kosinus 44 derajat. Nilainya positif. Kenapa? Karena yang di kuadran keempat yang positif hanya
kosinus dan sekon. Ingat ya, hanya kosinus dan sekon. Oke, untuk menambah semangat kita gimana kalau kita menyanyikan yel yel tepuk semangat. Udah pada tahu kan tepuk semangat gimana? Nah, yuk kita bareng-bareng tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya, tepuk semangat. 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 Oke, baik, untuk materi perbandingan trigonometri di setiap kuadran, di setiap kuadran telah selesai saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh saudari Rosida dengan menggunakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dengan NIM A1D1191142. Halo anak-anak, di sini Ibu Guru punya media loh. Coba tebak, seperti apa media ini? Ya, betul sekali, lingkaran. Di lingkaran itu memiliki sudut-sudut seperti 300 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan lain-lain. Berapakah secara keseluruhan dari lingkaran ini? Ya, betul. 360 derajat. Sudut 360 derajat itu juga memiliki bagian-bagiannya seperti 0 derajat sampai 90 derajat ini masuk ke dalam kuadran yang pertama. 90 derajat sampai 180 derajat itu termasuk kuadran yang kedua. Sedangkan 180 derajat sampai 270 derajat itu merupakan masuk ke dalam kuadran yang ketiga. 270 derajat sampai 0 atau 360 derajat itu masuk ke dalam kuadran yang keempat. Sekarang Ibu Guru akan memutar panah ini, lalu anak-anak menebak ya, sudut itu berasal dari kuadran mana. 150 derajat itu masuk ke dalam kuadran berapa? Ya, kuadran yang kedua. Rumus untuk mencari sinus dalam kuadran kedua itu berapa sih? Yaitu sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan sinus alfa, atau juga bisa memakai rumus sinus 180 derajat dikurang alfa sama dengan sinus A. Jadi cara mencari sinus dari sudut 150 ini adalah sinus alfa, yaitu sinus alfa yaitu 180 derajat dikurang angka berapa yang saat dikurang dengan 180 menghasilkan 150? Ya, betul, 30 derajat. Jadi sinus dari 150 itu adalah 30 derajat. Jadi begitulah cara mencari sinus dalam perbandingan trigonometri terhadap sudut kuadrat. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalfa Denisa dengan A1D1191146. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai bentuk trigonometri berikut. Yang pertama, sin 60 derajat. Jadi kita langsung menjawabnya. Jawab. Sin 60 derajat sama dengan 60, yaitu berada di kuadran 1. Jadi kuadran 1 yaitu semua positif. Nilainya semua positif. Maka rumusnya yaitu sin A sama dengan cos 90 dikurang A. Yaitu karena di sini sin, jadi
cos 90 dikurang A. A-nya yaitu berapa, 90 dikurang berapa, hasilnya 60. Siapa yang bisa? Ya, benar sekali, 30 derajat. Jadi cos 90 dikurang 30 sama dengan cos A, yaitu A-nya bernilai 30. Cos 30. Nilai dari cos 30 kita bisa melihatnya di tabel sudut-sudut istimewa, yaitu nilainya 1/2/3. Yang kedua, cos 2/3 pi sama dengan berapa? Yang ini kita harus mencari dulu berapa nilai 2/3 pi. Itu cos 2/3 pi sama dengan cos 2/3, berapakah nilai pi? Ya betul, 180. Cos 2 dikali 180 dibagi 3. Hasilnya adalah 120. Jadi cos 120 sama dengan 120 itu berada di kuadran kedua. Jadi kuadran kedua yaitu sin positif, selain sin bernilai negatif. Jadi rumusnya cos 120 sama dengan min cos 120, yaitu min cos 180 dikurang berapa? Hasilnya 120, itu dikurang 60 derajat. Min cos A-nya yaitu 60. Berapakah nilai cos 60? Yaitu cos 60 bernilai 1/2, karena di sini min, jadi min 1/2. Jadi hasil dari cos 2/3 pi adalah min 1/2. Jadi di sini inilah contoh soal yang bisa Ibu berikan. Oke, baik. Itu tadi adalah penjelasan tentang contoh soal dari perbandingan trigonometri dari berbagai kuadran. Jadi, apakah kalian sudah mengerti? Ibu harap kalian sudah mengerti. Jadi, Ibu memberikan latihan untuk kalian kerjakan. Latihan. Sin 330 sama dengan, kalian jawab latihan ini di rumah kalian masing-masing, karena kita sedang stay at home di rumah. Jadi bagaimana, apakah bisa menjawabnya? Ibu harap bisa. Oke, baik. Selamat untuk kepada yang menjawab, dan kepada yang jawabannya kurang tepat atau tidak bisa, Ibu harap kalian bisa mengulang-ulangnya kembali. Jadi Ibu akan membahasnya. Sin 330 sama dengan, di sini 330 yaitu berada di kuadran 4. Jadi rumus dari kuadran 4, tan bernilai positif. Jadi sin itu bernilai negatif. Yang di sini ada dua rumus. Yang pertama, sin A sama dengan cos 270 ditambah A, yaitu min cos 270 ditambah A. A-nya di sini yaitu
270 ditambah berapa? Hasilnya 330. Jadi yaitu ditambah dengan 60. Jadi sama dengan min cos A, yaitu min cos 60 derajat, sama dengan cos 60 derajat. Berapakah nilai cos 60 derajat? Ya betul, 1/2, karena di sini negatif, yaitu negatif 1/2. Rumus keduanya yaitu 30 saja sama dengan sin A sama dengan sin 360 dikurang A. Ini min sin 360 dikurang A-nya yaitu 360 dikurang berapa hasilnya? 330. Ya, betul. Dikurang dengan 30. Jadi min sin A yaitu min sin 30. Min sin 30. Sin 30 adalah 1/2. Karena di sini min itu menjadi min 1/2. Ada yang betul jawabannya? Ya, selamat untuk yang betul, dan Ibu kasih apresiasi, yaitu tepuk jempol. Bagus. Nah, itulah tadi pembahasan soal tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ibu harap semuanya bisa dan semuanya paham. Dan terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mempelajari nih bagaimana mencari perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Nah, bagaimana pembelajaran dan media yang telah Ibu berikan? Sudah mengerti kan? Lebih mudah nggak menggunakan alat dan medianya? Sekarang Ibu mau simpulin ya dari pembelajaran kita kali ini. Trigonometri itu banyak fungsinya, seperti bisa mengukur jarak antara satu tempat, mengukur kalau di dalam astronomi bisa mengukur jarak antara bintang dan lain sebagainya. Nah, pada perbandingan trigonometri di setiap kuadran itu juga dapat kita simpulkan bahwa kan kuadrannya ada 4. Nah, pada kuadran 2 itu hanya memiliki nilai sinus yang positif. Dan pada kuadran 3 hanya memiliki tangen yang positif. Nah, dan pada kuadran 4 hanya memiliki nilai kosinus yang positif. Nah, yang kedua yaitu untuk relasi sudut yang jumlah atau selisihnya merupakan kelipatan 180 derajat, maka jenis fungsi trigonometrinya tidak berubah. Untuk relasi sudut yang jumlah atau selisihnya merupakan kelipatan 90, maka jenis fungsi trigonometrinya berbeda saling komplementer antara sinus dengan kosinus, tangen dengan kotangen. Bagaimana? Apakah murid-murid Ibu sudah jelas mengenai materi hari ini? Dan perasaannya bagaimana nih belajar mengenai perbandingan trigonometri pada setiap kuadran? Menyenangkan kan? Apalagi kita menggunakan suatu media. Media ini dapat membantu murid-murid Ibu supaya bisa lebih jelas lagi atau lebih gampang mengerti materi pada hari ini. Baik, itu saja ya yang materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa ya, agar ilmu yang kita serap hari ini bermanfaat dan selalu menjadi ilmu yang kita ingat selalu. Berdoa dimulai. Selesai. Dan sampai jumpa bersama Ibu kembali ya. Bye-bye.